Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil bulughi. Alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asrota sanata fi zakari wal unsa. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa fi tis'i sinina. Wal haidu fil unsa fi tis'i sinina. Bagus, terima kasih. Sekali lagi ya. Si Elia. Yang kelihatan yang pojok-pojok ini emang pas ini pojok. Oke, Elia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil bulughi. Alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asrata sanata fi zakari wal unsa. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa fi tis'i sinina. Wal haidu fil unsa fi tis'i sinina. Baik. Jadi kalau kita mau baca cara apa pondok pesantren, pondok pesantren itu nggak ada harokatnya, botak semua tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil bulugh. Alamatul bulugh thalathin tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa fi 9 sinin wal haidu fil unsa fi 9 sinin. Jadi anak sekalian, artinya faslun bab fi alamatil bulugh. Alamat itu apa? Tanda-tanda, ya. Alamat. Maka kita dalam bahasa Indonesia itu ada istilah alamat ya. Alamatun itu jamaknya alamatun. Berarti bahasa mengartikannya bagaimana? Kalau alamatun tanda, kalau alamatun tanda. Seperti ruknun arkan, berarti rukun. Faslun fi alamatil bulugh. Bab membahas tentang tanda-tanda bulugh dari kata balagha. Balagha artinya sampai. Secara bahasa baligh itu artinya sampai. Alamatul bulughi salasun. Alamatul bulugh ini sama artinya dengan ini. Tanda-tanda baligh salasun. Wahid isnin salas. 3. Berarti ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan. Tamam itu masuk sekolah jam 7 tepat. Bahasa Arabnya apa? Alhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati tamaman. Ya, tamam itu berarti tepat atau bahasa yang sering kita dengar genap berusia gitu ya. Genap atau pas atau tepat. Itu artinya tamam. Khamsa asyrata sanatan, khamsa 5 asyrata 10, berarti 5 tambah 10 15. sanatan tahun. Berarti ini 15 ya. Fil dzakari wal unsa. Bagi. Fi dalam hal ini diartikan bagi, dzakari wal unsa. Fil dzakari itu berarti laki-laki. Jamak muzakkar salim. Muzakkar itu dari kata zakar, itu berarti laki-laki. Bagi laki-laki dan unsa perempuan. Bapak artikan satu persatu dulu, nanti baru kita bahas, kita pelajari, kita analisis. Wal ihtilam. Ihtalamtu inda rukudi. Ihtilam, rukud itu tidur. Kalau ihtilam itu apa? Mimpi. Dalam hal ini mimpinya ini adalah wal ihtilamu, mimpi basah ya. Mimpi basah juga bukan bahasa sebenarnya. Mimpi
Dia basah 10 kali gitu basah. Bukan itu ya. Tapi Bapak ini lagi bicara dengan anak yang sudah 8 kelas 9, artinya memang sudah balik semua. Fit dzakari wal unsa sama dengan ini tadi, artinya baik bagi laki-laki atau perempuan. Jadi mimpi itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Fitis aisinin, kapan mulainya? Tis aisinin, tis'ah 9. Sini tadi apa? 9 tahun. Wal ihtilamu fid dzakari wal unsa. Wal ihtilam artinya mimpi basah, fid dzakari wal unsa artinya bagi laki-laki dan perempuan, fi tis'in sinin pada usia 9 tahun. Wal haidu, haid. Kalau haid jelas hanya bagi perempuan. Haid. Jelas kalau haid bagi perempuan. Siapa nama yang belakang? Kalau ini minat pengen haid, ya, muncul aja proposal. Fitis asirin. Kapan perempuan itu mulai haid? Umumnya 9 tahun. Kelas berapa berarti? Kelas 6 SD. Maksudnya kelas 6 9. Kelas 4 sampai ke 5. Kelas 4 rata-rata sekarang ya? Iya. Sekolahnya dia kayak. Baik. Anak-anakku sekalian, alamatul bulughi, tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama di sini sebutkan tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa, yakni genap orang itu berusia 15 tahun. 15 tahun. Berarti Pak, kalau 15 tahun itu kelas 3 MTS ya? Kurang lebih kelas 3. Berarti mau dia sudah mimpi, mau dia sudah atau belum haid, kalau sudah 15 berarti sudah dihukumi di kalian yang kelas 3 ini, mau haid atau belum, mau mimpi atau belum, kalau sudah kelas 3 SMP maka hukumnya sudah balik, tidak ada kecuali. Nih yang pertama. Maka di sini yang pertama, kalau di kitab fikih bukan yang pertama ini, tapi haid dan ihtilam dulu, baru ini terakhir. Tetapi kalau di kitab Safinatun Najah itu yang dikatakan pertama orang balik itu adalah usianya 15. Pokoknya kalau usianya 15 mutlak dia itu sudah balik. Kemudian yang kedua, di samping sudah genap pas tepat usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, juga wal ihtilamu fid dzakari wal unsa fi tis'i sinin. Yakni ihtilam itu mimpi basah. Sudah tahu, sudah ngerti ya maksudnya mimpi basah, mimpi perang Arab Afghanistan. Pokoknya mimpi itu yang membuat yang belum pernah kita bayangkan, dan itu memberikan kita satu angan-angan dan akhirnya basah. Nah, akhirnya itu bentuknya mimpi basah, maka dikatakan ihtilam. Keluarnya, mohon maaf sebetulnya Bapak ini bahas masalah fikih ya. Kalau ada bahasa-bahasa nanti yang jorok dalam kesan di luar pembelajaran, ini kan dalam pembelajaran supaya kalian sampai gitu. Kalian boleh senyum-senyum sendiri nggak apa-apa. Wal ihtilamu fid dzakari wal unsa fi tis'i sinin. Seorang anak bermimpi pada usia berapa umumnya sudah mulai mimpi itu? 9 tahun. Dan mimpi itu mutlak datangnya dari mana, Pak? Dari fitrah, dari Allah. Bukan dari karena fiktor, bukan karena pikiran kotor, bukan. Ketika anak berusia 9 tahun itu mimpi itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pikiran kotornya, bukan. Ya, tapi karena itulah sebagai tanda. Kemudian dia setelah mimpi itu dia mengeluarkan yang namanya al-mani. Ya, maka dia berarti sudah balik pada usia 9 tahun. Kemudian wal haidu fil unsa fi tis'i sinin. Dan haid bagi perempuan pada usia berapa? Kurang lebih umumnya itu 9 tahun. Nah, sekarang Bapak ingin memetakan pembahasan kita pada hari ini ke dalam 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini Bapak berharap kalian juga nanti bagi yang perempuan atau laki-laki, karena ini masalah ibadah, Bapak juga berharap kalian bertanya ya. Karena kalau masalah fikih itu penting karena ini untuk keseharian kita. Yang pertama,
Yang harus kita jawab dalam pembahasan ini adalah satu, what is baligh? Kan bahasa keren raya lah tulisan Indonesia. What is baligh? Apa itu baligh? Ya, little can, many not. Nah, nyamuni mengerti. Kemudian yang kedua, di samping apa yang maksud dengan baligh, yang akan kita jawab pada hari ini yaitu apa tanda-tanda seorang mulai beranjak dewasa secara fisik. Tanda-tanda fisik seseorang mulai beranjak, jangan dewasa lah ya, remaja lah ya, remaja. Yang ketiga yang harus kita jawab hari ini, sebenarnya ada 10 pertanyaan, tapi nanti kita lihat waktu. Yang ketiga, apa tanda-tanda baligh bagi laki dan bagi perempuan, usia berapa ihtilam, usia berapa? Apa tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan? Kemudian yang keempat, usia berapa seseorang mengalami ihtilam? Yang kelima, usia berapa seorang perempuan mengalami. Baik, ini ada 10 sebenarnya pertanyaannya, tapi kita lihat nanti kalau Bapak jelaskan terlalu banyak, mungkin waktunya habis, kita lanjutkan besok untuk 5-nya, tapi kalau bisa semuanya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, ada yang bisa? Apa itu baligh? Apa yang disebut dengan baligh? Nggak bisa mengartikan yang di kitab itu. Baligh adalah secara bahasa tadi kan sudah ya, Bapak katakan balagho, artinya sampai. Kalau secara istilah, secara bahasa balagho artinya sampai. Sedangkan secara istilah baligh itu adalah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah dianggap baligh sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Jadi baligh itu telah sampai pada usia remaja dewasa. Kalau orang dewasa itu berarti apa patokannya? Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, itu dia yang benar dan yang salah itu sudah bisa membedakan. Pada usia berapa itu rata-rata, maka nanti akan dikatakan itu pada usia ke-9. Jadi dalam bahasa fikihnya itu ada istilah mumayyiz ya. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Maka yang dimaksud dengan baligh itu adalah usia di mana seseorang berada pada tahapan kedewasaan. Baligh namanya. Sudah mulai beranjak remaja itu baligh. Cirinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang jahat, yang jelek, kemudian yang baik, buruk, jelek, bagus gitu ya. Nah, ini pengertian baligh. Yang kedua, tanda-tanda fisik seorang mulai beranjak remaja. Ini biasanya di pelajaran biologi. Kalian mungkin paham kalau di biologi. Kalau laki-laki badannya kalau habis hitam biasanya kan menjulang dan tinggi, nambah gemuk. Itu juga ada kumis dan yang lain-lainnya. Kemudian suara nambah balak, bas lebih tinggi, lebih tinggi. Kemudian timbulnya jagung laki-laki itu. Nah, kalau perempuan
Kalau perempuan, suaranya semakin dia balik, suaranya bertambah lembut. Oh, saya Nah, berarti itu yang perempuan. Kamu perempuan bukan? lagi perempuan. Artinya dia akan menjadi suaranya itu lebih lembut. Kalau tadinya sebelum baliknya dia itu istilah satu gacor gitu ya. Sekarang ini lebih lembut. Ya gimana ya lembut lah. Siapa yang mau? Dek, I love you. Ada paling lu aku lebih lawan namanya. Siapa yang mau gitu? Gitu ya. Artinya pada usia itu memang semuanya diberikan Allah untuk mendukung kita. Ya, mendukung. Maka suara kalian yang perempuan ini sudah mulai agak dilembut. Kemudian ya pertumbuhan badan juga begitu pada bagian-bagian tertentu. Ya. Paham itu? Itu ciri-ciri fisik. Nah, pada pelajaran biologi ini dibahas sebagai ciri puberti. Gak usah lah Bapak terlalu mendalami karena dipaham masalah ini. Kemudian yang ketiga, apa tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan ini? Tanda-tanda balik bagi laki-laki itu ada dua. Ya. Kalau bagi perempuan itu ada tiga. Coba kita perhatikan. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Tepat berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Artinya enggak laki-laki, enggak perempuan. Kalau usianya sudah 15 tahun, itu tanda-tanda dia sudah balik. Balik ini apa konsekuensinya? Balik ini adalah dosa pahala tanggung dewe. Tanggung sendiri. Artinya mulai satu ujian, mulai berlaku. Kalau begitu Pak, anak kecil Pak. Kalau anak kecil di bawah 9 tahun, tadi kan katanya mulai 9 tahun ya. Balik itu mulai 9 tahun, mulainya. Terakhirnya kalau dari 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14 dia nggak mimpi, atau kalau perempuan dia nggak haid, ya 15 itu harus balik. Dihukumi balik walaupun belum mimpi dan belum mengalami haid. Dari 9 sampai 14 itu. Kalau udah 15 genap, maka dia sudah dihukumi balik. 15 tahun ini maksudnya apa? 15 tahun kalender nasional setiap ulang tahun atau apa? Kalender Qamariyah, kalender Hijriyah. Kalau bahasa kampungnya itu bulan Ahab, tahun Ahab. Ya. Ayat Ahab, haram sa'afah, mulut, banguan, tadloy, bulan mulut kan. Bagang mulut, nah mulai begitu. Jadi yang dihitung itu adalah kalau tahun secara kalender nasional itu, kalender dunia itu berapa? Satu tahun itu berapa hari? 365. 365. Rata-rata karena ada 29, ada 30, ada 30. Kalau kalender Islam berapa? 29 ada nggak? Bulan Islam 29. Kalau kalender nasional itu ada 28 ya, Februari ya. 28 ada, 29 ada? Ada nggak? Yang sampai 29? Cuma 29. 28, 30, 31 dalam satu bulannya kalau kalender nasional. Tapi kalau kalender Islam itu nggak ada 28 nggak? Nggak ada. 29 ada, 30 memang 31 nggak ada. Itu bedanya. Kalau kalender nasional 28, 29, 30, 28, 30, 31. Kalau kalender Islam 29, 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Maka kalender Islam itu harinya lebih sedikit daripada kalender nasional. Kalau nasional itu 365, kalau kalender Islam itu rata-rata 360. Maka kadang-kadang bareng terjadinya tanggalnya. Kadang-kadang kok kemarin lebaran tanggal 25, misalnya tanggal 20 lebaran haji tanggal 20 Juli kemarin. Tahun depan tuh nggak duduk di 20 Juli lagi. Itu bergeser karena berkurang. Tanggal Islam itu lebih sedikit daripada tanggal nasional. Bergeser terus, tidak pernah tepat pada hari itu. Pada tanggal nasional itu tidak pernah ketemu. Nah, maka dari sini 15 tahun ini adalah kalender Islam. Di aplikasi sekarang sudah ada.
aplikasi. Ada di Muslim Pro ada nggak di aplikasi itu untuk menghitung umur kita. Kita ini sudah berapa tahun, berapa hari, berapa tahun, berapa minggu, berapa bulan, berapa hari. Ada di aplikasi Al-Ibad itu. Ada ya. Saya kira bisa. Kalian lihat di situ tanggal berapa kalian lahir secara bulan Hijriah. Ada. Kalau nasionalnya misalnya tanggal hari ini. Kalau di kalender Islamnya apa bulannya. Dan sekarang usianya sudah berapa. Lihat itu. Nah, dan ketika itu sudah mencapai 15 tahun dalam hitungan itu, maka kalian sudah pasti pas. 15 tahun itu. Ya 15 tahun lah ya. 15 tahun. Pokoknya kalau laki-laki dan perempuan sudah 15 tahun, terlepas dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah atau belum, haid atau belum, 15 tahun itu harus sudah mutlak dihukumi Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, apa ciri-ciri balik bagi laki-laki dan perempuan? Kalau ini laki-laki dan perempuan semuanya 15 tahun itu. Kemudian al-ihtilam, mimpi basah. Fil dzakari wal unsa fi tis'i sinin. Mimpi basah ini kalau di sini disebutkan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki aja, perempuan juga sama mimpi basah ini. Kurang lebih usianya itu 9, mulai 9 tahun anak kelas 4 SD menjelang naik ke kelas 5. Mungkin begitu ya, lebih tepat. Maka dia pasti, tidak pasti, umumnya sudah mengalami yang namanya mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ciri-ciri. Jadi ini syaratnya di sini laki-laki, di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan, di sini ada perempuan. Yang terakhir, ini yang perempuan aja, yang laki-laki enggak. Haid. Wal haidu fil unsa fi tis'i sinin. Mulainya haid itu adalah di usia 9 tahun bagi perempuan. Apa itu haid? Keluarnya adalah darah dari farji perempuan. Farji itu kemaluan perempuan artinya, ya. Bukan ada penyakit pada usia ini. Maka itu sebagai ciri dari perempuan tersebut sudah menstruasi, sudah haid, sudah halangan gitu ya, bahasa tiga bahasa ini. Atau sudah mulai mengalami datang bulan, ada juga. Ada istilahnya lampu merah. Pokoknya banyak istilahnya yang melambangkan itu. Tapi itu kias semua itu. Giliran ada iklan Softtek nggak ditampilin tuh. Gosok gigi kan ditampilin ya, gosok gigi gitu. Sabun ditampilin, giliran itu Softtek nggak ditampilin. Kan nggak ada di iklan tuh. Yang laki-laki pengennya nggak ada di iklan nih. Gosok gigi tampilin giginya. Terus kalau dia iklan apa? Iklan yang burket itu apa? Ditampilin teteknya gitu. Resona ya, tampilin itu kan? Jelas gitu. Giliran Softtek mah nggak ditampilin. Jadi kan nggak ada. Aduh, ruangan bapak. Itu ya, pokoknya begitu. Nah ini tiga ini untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, berapa usia seorang mengalami ihtilam? Anda sekalian, di sini akan bapak bahas secara serius. Ihtilam itu mimpi basah. Karena laki-laki dan perempuan ini pada usia 9 tahun itu maksudnya 9 tahun ini pas atau bagaimana Pak? 9 tahun itu. Kalau perempuan 9, kalau ini berlaku berarti laki-laki ya, laki-laki itu bahasanya tahdidiyatan, tahdidiyah sama dengan pas, sama dengan tepat 9 tahun pas dalam hitungan kalender Islam tadi itu 9 tahun. Tapi kalau perempuan ihtilam itu, kalau bagi perempuan itu sama seperti ya haid juga sama. Kalau perempuan itu bukan tahdidiyah, bukan tepat, tapi takribiyah. Takribiyah atau mendekati, hampir 9 tahun. Minimal 16 hari sebelum 9 tahun. Jadi sama berlaku untuk haid juga begitu. Jadi maksudnya sekaligus menjawab yang ini, usia berapa seorang perempuan itu mengalami haid? Perempuan itu akan mengalami haid
itu paling cepat 9 tahun kurang 16 hari. Paling cepat itu 9 tahun kurang 16 hari. Loh Pak, kalau misalnya 9 tahun kurang 17 hari keluar darah, itu apakah itu haid atau bukan? Kurangnya 17 hari bukan 16 hari. Itu bukan haid. Jadi walaupun kurang sehari, kata-kata 16 hari ini penting. 9 tahun kurang 16 hari. Kalau darah mulai keluar di atas waktu ini, kurang 16 ya kan? Kurang 15, kurang 14, kurang 13, kurang 12 gitu ya. Artinya mendekati ke 9 tahun kan? Berarti patokannya 16 hari ini. Dari 16 hari ini ke 9 tahunnya itu. Kalau dari 16 hari ini ke atasnya itu keluar darah itu, maka itu darah haid. Tapi kalau keluar sebelum itu, kurang 17 hari, 18 hari, 20 hari atau berapa ke belakang, maka itu bukan darah haid, karena belum haid. Itu masih darah, disebut darah apa? Istihad. Banyak faktornya darah istihad. Ada penyakit, ya kan? Dan sebagainya macam. Itu bedanya. Nah, ini kata kunci. 9 tahun kurang 16 hari. Kata kuncinya itu. Ya, ternyata cepat juga nih 5 pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-6. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti tanya ya. Siapkan pertanyaan silakan. Nanti setelah kita bahas satu persatu. Ini jelas tadi ini ya. Kalau 9 tahun kurang 16 hari, 15, 14, kurangnya 13, 12 sampai mendekati 9 tahun, maka dia disebut darah haid. Tapi kalau kurangnya itu 17 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari kurangnya, artinya belum usianya 9 tahun, kurang 17 ke atas, 17 hari ke atas, maka itu belum disebut darah haid, melainkan darah istihad. Pertanyaan yang ke-6, what is darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Ingat, tidak hanya karena penyakit. Kalau orang melahirkan jelas keluar darah ya, tapi bukan itu yang dimaksud darah haid. Kalau darah yang keluar dari rahim perempuan pasca melahirkan itu disebut darah nifas. Kalau yang keluar oleh sebab tertentu, ada penyakit semacamnya seperti tadi itu disebut darah istihadah. Itu bedakan itu. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Kan lebih tahu itu karena saya belum pernah. Dan alhamdulillah saya belum pernah. Kemudian pertanyaan yang ketujuan sekalian, berapa batas waktu minimal dan maksimal terjadinya haid bagi perempuan? Minimal, maksimal. Berarti kalau minimal, maksimal itu bagaimana Pak? Waktunya minimal kalian haid itu keluarnya darah itu harus 1 kali 24 jam, sehari semalam. Misalnya keluar darah, ini darah haid bukannya tunggu sehari semalam. Kalau ternyata dia berhenti sebelum 1 kali 24 jam, maka itu bukan darah. Lanjut aja, seperti darah biasa, bersihkan kalian sholat, kalian baca Quran, kalian apa silakan. Kalau dia keluarnya tidak atau kurang dari 1 kali 24 jam. Kemudian umumnya haid itu terjadi 6 sampai 7 hari 1 minggu. Sampai maksimal, itu kan umumnya 6 sampai 7 hari seminggu ya. Sampai maksimal 15 hari. Pak, gimana kalau udah 15 hari itu misalnya 6 sampai 7 ya, berarti paling sedikit 6 hari ya. Paling maksimal kan 15 hari. Kalau misalnya dari 6 hari ini misalnya 5 hari udah berhenti gimana Pak? Belum. Dia pasti paling cepat itu 6 hari. Ya. Karena di sini dikatakan minimalnya itu 6 sampai 7 hari. Berarti kalau 6 itu adalah minimal terjadinya masa kalian haid itu 6 hari. Maka kalau ada yang berhenti pada 5 hari, masih 5 hari udah berhenti, masih 4 hari udah berhenti, itu jangan kalian dulu sholat.
tunggu 6 hari. Nah, dalam pemahaman ini ya, tunggu 6 hari. Kalau setelah 6 hari itu lihat, hari ke-7-nya itu berhenti tidak? Hari ke-8-nya berhenti tidak? Kalau berhenti hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, maka kalian mandi wajib, itu melaksanakan sholat. Tapi kalau sampai 15 hari Pak, belum berhenti, ya, 15 hari kok belum berhenti? 15 hari ini maksudnya hari ke-15 itu 24 jamnya. Ya, kalian haid, maghrib, maka hitung start awalnya itu mulai dari maghrib, maka harus juga berakhir 15 harinya di maghrib. Ternyata belum berhenti Pak, bagaimana? Karena 15 hari itu haid itu minimal 6, maksimal 15, maka 15 hari ini adalah titik yang tidak bisa ditawar. Kalau sudah 15 hari kok belum berhenti, kalian tetap harus mandi wajib, kalian tetap sholat walaupun masih bersihkan darahnya itu, dan ditahan apabila dia tidak bisa tetap keluar saja, tapi tetap sholat. Luka itu, luka kan masih ada darahnya itu, sementara kita kan harus bersih dari darah. Tetapi kalau kita bungkus luka itu, karena ini nggak bisa ditawar, orang udah keluar sendiri, udah wudhu, udah dibersihkan masih keluar, ya sholat aja, sama seperti itu. Darah biarkan keluar, tetapi kita upaya untuk supaya dia tidak menetes gitu kan, darah ini. Kita pakai yang tadi itu tadi, yang iklan tadi itu. Sholat tetap biasa. Kalau sudah 15 hari kok belum berhenti, kenapa? Karena kalau darah itu belum sudah 15 hari kok nggak berhenti, yang lagi manyun, paling yang bayangin. Oh iya. Ya kan nggak paham, kan lagi. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini nanti kita pembahasannya yang lain, kita nggak kena gini nanti. Itu bukan lagi darah haid. Kalau sudah lebih dari 15 hari. Tetapi itu adalah yang disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu disebabkan kenapa? Karena ada hal tertentu dalam tubuh. Baik itu penyakit atau sebagainya. Nah, berarti ada sekalian, ada 3 kemungkinan keluarnya darah istihadah, bukan darah haid ya. Darah istihadah itu cirinya, kalau darah itu keluar kurang dari 24 jam, itu istihadah. Kemudian yang kedua, darah itu keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, yang tadi itu berarti minimal dan maksimal tadi. Kemudian darah yang keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Kalian itu kan ada rentang ya. Misalnya saya haid, misalnya kalian ada saya. Haid tanggal berapa ini? 21 bulan 1. Oh, tanggal 1 November 2021. 15 hari setelah ini berarti tanggal berapa? 15 ya?